Kalau ada yang sedikit dilanggar itu berarti bukan mau copat. Nah iya seperti itu. Ngapunten Gus. Nah, menurut kula, kalau toh bisa dirubah itu bukan itu ya, bukan aturan apa itu? Guru lagu, guru Wilangan, guru gotro. Niku pakem. Bukan sanes niku. Isinya. Munculnya menciptakan mocopat baru. Bisa sekarang banyak. Kalau ngapunten teng sarjana. Nek sair tanpa waton, apakah masih ada episode berikutnya mungkin? Ada, hanya saja menunggu ridho Allah dimunculkannya. ya mungkin Kalau syair tanpa waton itu kan bentuknya syair parian. Parian. Kalimat akhirnya itu. Ya. Saja AA. Lain dengan lagi ada namanya kalau untuk sinden-sinden namanya wangsalan. Wangsalan itu berupa cangkriman. Jadi satu baris itu 12 suku kata. Baris keempat sampai terus baris 5 sampai 12 yang baris pertama itu cangkriman. Ya, baris yang kedua batangannya. Nah, artinya ketika kemudian itu masalah perkembangan bahwa mocopat bisa lahir ciptaan baru, tapi pakem kan tetap notasi dan lagu tetap. Begitupun juga dengan syair tanpa waton ini bakal ada episode-episode berikutnya gitu kan. Nah, kalau syair tanpa waton misalkan ditembangkan dengan notasi mocopat yang gitu Bang. Ya oke. Ya. Sing jenengan tembangaken iki biasa iki. Enggak masuk. Lagunya yang itu. Tapi menurut iki nih, menurut guru gotro, guru wilangan. Gak cocok. Gak cocok. ini harus Guru nopo iki? Betul. Artinya perlu spiritual. perlu seseorang yang ahli. Sebetulnya guru wilangannya jumlah suku kata itu harusnya sama. Nah, sekarang tapi namanya seniman namanya seperti Kartolo itu, wah itu banyak yang diroper-roper. Motif-motif. Ya, jumlah suku kata itu enggak. Iya, ada yang kebanyakan, ada yang kurang. Maksudnya Kata aturan. Ini kan ngawiti ingsun larasi irah itu jumlahnya berapa? Kelawan ini kan yang suara-suara akhirnya sama. Jadi antara baris pertama, kedua, ketiga, keempat itu tidak ada hubungannya. Secara guru-guru tadi ya. Iya. Warung kopi kita Jenang selo, wader kali sesunderan itu. Itu cangkrimannya, batangannya. Apuranto, jenang selo itu kan apunjet. Tapi bawahnya jawabnya apuranto, harus menjawab yang atas. Lain jenang dengan parian. Parian itu seperti pantun, suara-suara akhir. Piting klopo lah iku tak lugu ding. Jawoto engar copoto. Nah, itu kan wangkal. Piting klopo salugune. Tapi sekaligus itu Purwakanthi. Swara. Jadi Jawa itu rungitnya di situ. Ada wangsalan plus dengan sandiasmo, sandi swara, sandi aksara. Jadi masih banyak sekali lah. Ini tergantung pujangga ini kemampuannya. Taruhlah sekarang ya sulit sekali menemukan yang seperti tertera di Wedotomo dan yang lain-lain itu sejenis itu. Indah sekali merangkai kalimat dan bahasa itu. Orang sekarang ya taruhlah ya kita yang ada di seniman belum tentu mampu.
Karena golek gontopo itu, Mbak. Nah, Anu, nggak kayak Termasuk zaman pemilihan katanya Iya. niku nggih. nah kesulitannya di situ. Penggunaan mami, pulo Ya. misalkan, Jadi kaki. taruhlah seperti Mbak Termasuk Suciati. penggunaan ingsun gitu. Nggih, yang Boten sering pulo mawon. ikut ke Boten, sini, benten. dia ngarang tembang itu sebentar jadi. Nggih, nggih. Ya misalkan hanya terbatas 3 podo atau 4 podo, itu mungkin itu saja sudah kesulitan. Pada podo yang kedua, ini kadang mengulang kata. Padahal di dalam syair mocopat ataupun tembang Jawa itu kalau bisa tidak mengulang Kata. bahasa kata, walaupun artinya sama. Jadi ada padan kata, ada. Enten di sing pangkoni. Enten mung, enten Nggih, gur, nggih. enten bloko. Kan itu semakna kalau anu, tapi tidak ada Itu memang ulang kekayaan bahasa Jawa. Ya. Nggih. Dosa nomone niku kan. Nah, Dosonomo, Dosonomo. termasuk seperti Nah, ngene iki cara. Cara dosa. ya Dosonomo itu sinonim. Sinonim. Sinonim yang lebih daripada 1-2. Jadi Jawa menika kekayaannya luar biasa. Jadi toyo nggih banyu toyo tirta. Tirta. Ati mana tias. Ampun. Wis kuatan asian. Nggih. Nolong, Penggale. nolong itu ya hati. Nggih. Nala nggih nolo. Terus kalbu. Kalbu. Kalbu nggak masuk. Iya. Sudah masuk. Jadi apa nggak ada seniman-seniman mocopat zaman ini untuk menciptakan jadi pujangga zaman sekarang lah. Ya mungkin ada. Untuk anangan di anak berikutnya. Ya. Kan nggak harus menunggu niku. Sayangi hijau. Langit tugasnya jenengan selaku Nah, tugasnya jenengan selaku tiang Jawa niku. Nek kula kan Banyak boten sekarang kan. Jawa. Sarjana sastra Jawa. Niki Jawa Pendalungan iki. cuma masalahnya wonten mriki membuat syair tembang mocopat yang dengan bahasa sederhana itu sangat sulit. Sangat sulit. Nek topone dereng lulus anu. Selain lagunya, Nggih. itu ada nama kalimat lagu. Diwaca ki penak ora, runtut ora. Nggih. Dan emang nata aksara, menata huruf aja ya. Semua bisa tahu Nggih. rumusnya, Nggih. jenengan bisa, Pak. Nggih. Iki nggawe aksara, lemane kena Nggih. nanti nalikane rong dalu. Nggih. 8 suku kata, Nggih. kata terakhirnya u. Nggih. Jenengan gampang gawe. Nggih. Tapi iki diwaca ki runtut apa ora? Enak apa ora? Nggih, Itu nggih. Bermakna tidak. nah, itu Lah, ini Jadi- rasa jadi niku. keringatnya ten, Mbak Yang Sono. penting rasa Di- nyambung itu. Di Saudi Arab itu dulu itu kan juga banyak pujangga-pujangga. Dia mampu menyusun kata-kata syair atau apa dalam rangka nyanyi Quran ngono. Tapi ternyata tidak ada maknanya. Ya, akhirnya kan tidak bermutu. dibaca Nggak enak lagu. tapi tidak bermakna. Lah yang Dibaca. mutu layak ya. Tidak bermutu dan tidak bergaya. Mulai. Oh, rotok dalu, Mbak. Jadi syair tanpa wonten itu parian. Varian. Oh, masuk kelompok parian kan? Parian ya, suara akhir aja sama. Sama ya. Suara akhir sama. Jadi soal isinya bisa rotok ini, Nggih. Nggak apa-apa. enggak apa-apa. Tapi Jogur bisa berupa wangsalan. Jadi Tapi yang baris kalau atasnya itu apa? Cangkriman. Artinya pertanyaan, yang baris bawah jawab. walaupun kula mati kan nggih, contoh teng syair tanpa wonten itu antara satu baris dengan baris yang lainnya, bahkan antara satu bait dengan bait berikutnya itu ternyata ada kesenambungan makna. Ya. Niki kepanggih terus. Nah nggih, niku. Itu parian nih ngoten niku. Loh, Boten. 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 Ini alur. Parian itu hanya ya kebetulan Ini alur. beliaunya Nggih. itu lungit. Jadi iso wis bentuke paritan siji. Iki kok yo nyandak karo sing Nah, loro. nggih, nggih. Kok yo yang telu kok yo nyandak. Nah. Itu kelungitan seseorang.
bakatnya seorang itu tidak bisa dimerek. Nih, jenengan pun meri. Tak meri saya mboten nang sana. Biangsal mawon biasane oleh meri ki nek wis ana hasile lagi meri ku umum. Cuma salah-salah. Iya. Ini ke paling sering ki guyon-guyon kena enten lagu napa ngoten niku. Kata-kata ini mau kula rubah ngeten iki gelek. Dadi tetep dapet tapi kena enggak maknane. Meniku menurut kula nggih. Nggih. Isi dan alur dari syair tanpa waton itu walaupun sebenarnya sudah mengandung makna yang tinggi. Nggih. Tapi di dalam perjalanan menyusun kata, iku isih ngati-hati banget. Nggih. Kelihatan sekali. Nggih. Kados misalnya Ya, umpama. termasuk Lamun Palastro. Nggih. Nah, sampai kepada akhir. Foto Ini- mayite. Nah, Juga ules. itu bagi pelaku sing nek pun ketemu Asmara Loyo isih durung tekan. Itu berarti hati-hati karena apa? Rawan sekali di sini. Lho niki sing kula raoske. Yang benar. Jadi kalau sudah mencapai kesempurnaan itu sudah innalillahi wa inna rajiun. Nggih. Sudah tidak wujud lagi. Iku ngati-hati nih. Matur nggih nyun tuwun nggih. Nggih, leres. Asale ra ono, bali ora ono. Itu loh. Itu kula amati wah iki sih ngati-hati. Ewa semono tantangannya juga tinggi. Sangat. Nah, ngoten. Kok kula anu nggih. Boten nyambung nggih, gagal paham kula. Makanya Ini dalam pemahaman niku palastro yang sebenarnya palastro niku justru sebenarnya palastro yang sebenarnya palastro itu hidup. Loh, Aulia sesudah Allah mati. itu tidak mati, balhum ahya inda rabbihim itu dalam pemahaman Itu, agama Islam seperti itu. nah, mila menika kan ini disajikan. Nggih. Kan masih seperti itu berarti menurut saya sih hati-hati sangat karena takutnya gitu loh, takutnya kok orang ngono gitu loh, padahal seperti napa nggih gegayuhan. Jadi leres ngendikane Mas Jamil ngaten. Memang seperti itu. Lah napa kono diteritake? Kalau sudah seperti itu. Nggih. Diceritakan maksudnya pripun? Lho, sing nglakoni Nggih. utawa saksi. Kalau menyaksikan berarti kan masih kelihatan. Nah, sing dikersake nek pun tujuan iki mangke saged mencapai tataran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya Dalu asal niki, kita dalu. kan ya ndak ada. Nggih. Dalu temen iki. Masalah hidup itu urusan yang maha hidup gitu loh. Bot ngeten lho. Wan. Pemilihan palastro. Pemilihan katanya. Nggih. Kok Dengan boten bait pecah. berikutnya utuh mayite Uga Kok ules. ules sih. itu dari segi bahasa dan makna kalau dicermati secara agama itu sudah Pas. mix, sudah mix, sudah nyambung pas sekali gitu. Loh, nopo kok palastro, kok boten sedo, Lain. pejah, Lain. 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 Ngendikane mualifin anu jonggo. Lain. Harus palastro. Nopo kok lain, kok boten bedo. Lain terus. Lamun kapundhut. Nah, nggih, lamun sakit kan. Benten. Karena benten. Benten. Karena Mananya? pemahaman kalau diseret ke sana, kalau diseret ke yang saya sebutkan tadi itu sudah mix, sudah klop antara palastro dengan uga ulese niku. Iya. Anunya itu justru mengerucutnya itu seperti itu. Sami. Jadi kalau misalkan Sami diseret anu. lagi ke Sami yang Ustaz. innalillahi yang dari pertama itu. Maka ketika saya amati 13 bait itu, dari bait pertama saja ngawiti ingsun. Ingsun cuma satu yang digunakan. Dan itu dan di awal. Maka terakhirnya Ini hakikat ingsun. lah kok mboten kula padahal wong Sidarjo. Lah ngoten beliaunya wong Sidarjo. Kok gak kula ae. dalam. Ya,
Ya, kawula. memang beda artinya. Di sini ingsun, ingsun itu adalah Yamaha. Ingsun Nur Muhammad. Nah, ya. dan kapan kita boleh menyebut ingsun itu? Kados anu niku Mbak, berarti sami belajar alit-alitan kan. Niat ingsun poso sedina meneh. Ini kan niat ingsun. Nah, makanya di sini ingsun itu ingsun siapa? Yang mana? Ada loh. Nggih. Nah, yang dimaksud itu. Jadi tidak setiap orang bisa dengan serta-merta mengatakan ingsun. Betul saja. Iya. Batal. Montor untuk ingsun. Nah, beda malah basa Gresik gitu. Nggih. Kalih Banyuwangi. Nggih. Ingsun di sini menjadi jamak, jadi bahasa sehari-hari. Jadi bahasa sehari-hari, Nah, bukan tapi bahasa dalam khusus. bahasa spiritual, bahasa penghayatan sudah beda. Beda banget. Jadi di sini kalau sudah sayektene ingsun anyek sini, satune ingsun anyek sini, ora ana pangeran kang pantes sini Pak, kejaba amung. Sejatine nek wantun ngendika ngoten, sejatine amung ingsun pribadi. Ingsun di sini bukan yang wujud ini. Bukan kita ini. Nah, ngoten lho. Anu, napa niku anak. Itu ingsun-ingsunan nih. malah nek teng jagat pakeliran nggih, nek pun basane dewa kan ulun, kan wis ingsun. Enten. Ulun nggih. Kalau lah di Pakeliran, ini bayangan kita. Diarani wayang. Nah, sami kalih Robi dan Robana. Mbok pilih ngaten, Gus pendekar. Nggih, Robi Niki sithik-sithik kula nggih melu ngaji ngoten. Nah, karena nek teng Arab domir itu sebenarnya memang manusia kan pinjaman semua. Yang punya anak, anta, huwa, niku kan nggih Allah kan. La ilaha illa ana. La ilaha illa anta. La ilaha illa huwa. Niku ya yang punya ini. Kulo mawon sakniki sanjang kulo dipendet benjing kulone kalau sing gak ada kulo niku pun sanes kulo maneh. Jadi artinya gini, Mbak. Kalau Mas Tani ini gua betapa luar biasanya bahasa Jawa. Artinya napa baik teng lauk teng raos niku tidak bisa disamakan dengan bahasa lain. Maka bagi para murid, orang yang belajar itu ketika ini kan konteks banyak di pesantren-pesantren itu belajar ini dari teks Arab lah. Penerjemahan yang paling tepat untuk ke itu cuman bahasa Jawa. Nah, ketika diterjemahkan, contoh banyak yang menerjemahkan Sirtan Pauten ini ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahkan kemarin ada yang bahasa Cina apa itu. Sudah nggak kena sudah. Itu kan hanya yang tersirat. Nek misalnya teng Jawa punduran truk niku kan boten wonten bahasa Indonesia. Tersiratnya itu nggak kena diterjemahkan. Nggak kena. Nggih. Kados punduran truk ngoten kan boten saged di Indonesiakan. Punduran truk. Nah, walaupun seandainya bisa diterjemahkan, itu tapi kan panjang. Tafsir, Malah tafsir. penjelasan bukan alih bahasa. Itu luar biasanya. Maka teng mriki daerah-daerah sing belajar itu seringkali beliaunya yang memang dari basicnya tidak kenal bahasa Arab dan seterusnya, beliaunya langsung diajari ya bahasa Jawa. Banyak penggunaan-penggunaan yang kemudian beliaunya mengajarkan ke kami-kami ini dengan penggunaan bahasa Jawa, jarang dengan bahasa Indonesia, karena langsung kadek mikir ngono iki langsung majelep. Jadi kualitasnya benten, kualitas itu. Kualitas. Bobotipun. Bobot. Nah, sekarang bagaimana ini kemudian bahasa Jawa ini ya paling tidak ke anak-anak ini untuk pengajaran paling tidak ini tes bundi ini kan paling cepat kalau anak-anak itu cara mengajarkan lewat lagu, tembang dan seterusnya itu. Dan ini sudah terberikan sejak kulon derek mocopat teng Surabaya itu para tokoh-tokoh. Nggih. Pangarsaning paguyuban niku tokoh-tokoh boten gemen-gemen niku. Ndak mampu. Artinya dilewatkan dinas pendidikan.
supaya budi pekerti itu tetap dijadikan mata pelajaran pokok. Otomatis budi pekerti menika rentan erat sekali dengan bahasa Jawa, bahasa ibu. Nah, sekarang bahasa ibu sing isih metu kantun gene Pak Mujamil masih berjalan di sana. Bahasa ibu itu. Jadi di sekolah itu ada buku yang pelajarannya pasti bahasa Madura.